Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Bermi yang kami hormati, pengurus Jamaah Muawanah beserta bapak-bapak para ketua cabang, bapak penghulu, bapak kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus Sarayali Dusun Karanglangko niki, lengkapnya hadirin wal hadirat, majelis ilmu, majelis zikir Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah rahimakumullah. Untuk lebih berkah majelis tiap bulan dosa niki, kembali kita awali dengan berdoa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat, mudah-mudahan dikabulkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna na'udzu bika min syuhin muta'in wa hawa muttabi'in wa ijabin bin nafsi wa min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min amalin la yurfa. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babu sadisu wa sittun fi bayani zammil kibri wal ujubi. Bab yang ke-66 di dalam menjelaskan tentang tercelanya sifat sombong dan sifat ujub. Kita hidup di atas dunia niki pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa diuji dengan harta benda, diuji dengan kesehatan, kelapangan hidup, dan juga diuji dengan keadaan hati kita, yakni sifat-sifat tercela. Salah satu induk dari segala bentuk kemaksiatan disebabkan oleh penyakit hati, terutama sifat yang akan kita bahas niki, yakni sifat sombong dan ujub. Karena yang perlu kami dengar arah istilah takabur secara makna Indonesia niki sombong. Arah istilah ujub niki berbangga diri. Nabi tak beda. Lemon sombong niki lebih kepada membandingkan diri kanca dengan lain. Tentu ia bandingan diri jauh lebih baik dari orang lain. Aku lebih hebat, lebih pintar, lebih segala macam. Aneh lagi sambil menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain. Sedangkan ujub sekadar banggaan diri. Aku paling pintar, aku hebat. Amun dek napiara dek item bantu dek bujeri apa-apa nih. Ini bangga diri. Nah niki merupakan sifat-sifat tercelah
ya, yang nanti akan mendatangkan keburukan-keburukan dan bisa menghapus kebaikan atau amal soleh yang kita kerjakan. I'lam, ketahuilah, arsyadhanillahu wa iyyaka li khairid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita, baik kita dan iyyaka, kalian. Niki pesan dari Imam Al-Ghazali. Beliau yang menulis kitab niki, ada yang terbaik teki cani petunjuk kepadaku dan kepada tiang pelunggusan, li khairid dunya wal akhirah, untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Buat sampai hadir di majelis niki, buat sampai taat kepada Allah, tentu atas dasar petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Jadi bersyukurlah kita masih diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama petunjuk kebaikan dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis tersebutan arak dengan sak berdoa urusan dunia disebut celaka sebagian dari Rasulullah SAW. Setiap berdoa urusan dunia doa, maka sak paling solah kata beliau tenunas kebaikan urusan dunia dan urusan akhirat. Sebab dua-dua penting, tapi jauh lebih penting adalah negeri akhirat. Oleh karenanya setiap awali majelis niki kita berdoa dengan nabiaran untuk kebaikan dunia dan akhirat. Setelah selesai majelis niki, malik terakhiri isi doa. Tentu dengan doa-doa niki mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah berkah. Annal kibra wal ijabah, sesungguhnya sifat sombong dan sifat ujub, sifat takabur dan juga sifat berbangga diri, yaslubanil fadailah, sifat niki, yakni sifat sombong dan ujub niki merampas al-fadail, karunia atau keutamaan, kelebihan. Dengan adanya sifat sombong maupun ujub niki yang melekat dalam hati seorang, bisa merampas keutamaan, kemuliaan yang ada di dalam diri mereka. Ambil bukti, iblis sendikman terhina sida-sida Allah, keturunan langan surga. Iblis niki termasuk makhluk yang sangat taat kepada Allah. Bahkan setiap langit iblis niki memiliki nama yang berbeda-beda. Di langit pertama iblis niki dikenal dengan nama Al-Abid, ahli ibadah. Di langit kedua iblis niki dikenal dengan Az-Zahid, ahli zuhud. Di langit ketiga dikenal dengan nama Al-Arif, ahli ma'rifat. Di langit keempat disebut dengan At-Taqi, ahli takwa. Terus kelima, yakni Al-Wali, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, di langit keenam iblis niki dikenal dengan Al-Khazin, yang memiliki sifat kesabaran. Dan yang keenam, yang ketujuh, langit ketujuh dikenal dengan nama Azazil. Jadi ini mulia iblis niki, kembali mulia karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah menciptakan makhluk baru bernama Adam, mulai warak saingan. Dan Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, sujud penghormatan, maka malaikat sujud. Dan ketika Allah perintahkan Azazil niki untuk sujud kepada Adam, maka muncullah sifat sombong di dalam hati Azazil niki, sehingga dengan kesombongannya ia merasa dirinya lebih baik dari Adam. Saya tak pantas sujud kepada Adam, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan ia dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Api jauh lebih baik dari tanah. Padahal antara api dan tanah sama saja, merupakan makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dengan kesombongan iblis niki sehingga segala ruan gelar-gelar ahli ibadah, ahli makrifat, kekasih Allah, orang yang takwa kepada Allah sirna, habis, hilang. Makanya disebut iblis, balas, hilang, lenyap. Maka sifat sombong niki tak layak dimiliki oleh makhluk. Yang layak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Anikilah sifat takabur dan sifat ujub niki libanil fadail, bisa merampas keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan. Wa yaksibanir razailah, dan juga sifat sombong dan ujub niki menyebabkan kehinaan. Seperti iblis tadi, pasti menjadi hina. Dan iblis niki sudah diponis masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbuka min razilatin, tamna'u sima'an nashi wa qabulat ta'dibi, dan cukuplah engkau dari kehinaan, daripada sifat takabur dan ujub itu bisa mencegah orang untuk mendengar nasihat. Ciri-ciri dengan sabode sifat takabur muntah nasihati yebuk demi berdengah agawe baik. Jadi merasa bahwa diri niki aman, jangan selamat, ndik nyocok jak tenasihati si orang yang bisa jadi ia anggap orang niki tak pantas untuk memberi nasihat kepadanya. Inilah bahaya daripada sifat sombong. Ndik mele dengah nasihat. Wa qabulat ta'dib, dan juga sulit menerima kesopanan, jerin aturan-aturan, tetapi kalau dia menjalankan aturan seolah-olah nanti kehormatan dirinya akan hilang, tak dianggap terhormat sehingga lolos, melanggar nilai-nilai kesopanan. Walizalika qalu, dan oleh karenanya mereka berkata, al ilmu yudi'u bainal haya'i wal kibri. Adapun ilmu itu bisa hilang, ilmu ndek terjak dait atau bisa lenyap, bainal haya'i wal kibri, antara sifat malu dan sifat sombong. Ilmu makin ndek tinik jak mau ikembek karena berada di posisi dua hal. Pertama malu, kanca sombong. Pertama kembek ndek mau ilmu, ya hilak. Andek entah waduk niki ya hilak lah niki. Sehingga ndek mele nuntut ilmu mungkin karena merasa wah tawak jaga umur ni kurang atau kelebihan misalnya. Atau di sisi yang lain dia memiliki sifat takabur. Nyocok kita ngaji ini, saya ngan toan umur ngoneang ke sekolah, angkat kejaya ketok ngaji, niki. Jadi seolah-olah merasa ajak hina ketika belajar di seseorang yang berbeda dengan, maka hilang ilmu itu disebabkan antara ilak atau sombong. Maka seandainya yang pelunggu sami butuh ilmu, dan pasti tidak butuh ilmu, terutama ilmu agama, hilangkan kesombongan, hilangkan keangkuhan, hilangkan rasa malu. Ngaji bu ngaji, apapun ni dengah, apakah tak anggap wah telat mengaji, apakah ada orang berkata andin nyocok jangan ngaji wah tok lalu. Maka ngaji adalah perintah Allah. Ngaji adalah perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, yang pelunggu sami niki menempuh jalan niki, langan balik jok masjid niki, bu keliling malik tiap malam, menempuh jalan untuk nabi niki, menuntut ilmu. Nah, ilmu yang kita tuntut niki bukan ilmu terkait peternakan, perikanan, perindustrian. Adik tahu nih kan, urusan-urusan pembahasan dunia niki adik tepahan.
nggih. Nah, sak terbahas niki berkaitan dengan perkara akhirat. Berbentat adik beriman kepada Allah, berbentat adik semakin taat kepada Allah, berbentat adik saat kita meninggalkan dunia niki adik meninggal husnul khotimah, sehingga perjalanan menuju akhirat niki adik aman lancar, sehingga di hari kiamat nanti kita dipertemukan oleh Allah bersama baginda Rasulullah SAW. Dan juga kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga yang pelunggusan, ada terbedait dalam naungan kalimat la ilaha illallah. Ayat tujuan teniki jarin jauh ke depan nggih. Lamun tenuntut ilmu untuk dunia ya sebatas dunia, aran baik ilmu dunia nggih. Lamun tuah cekat ilmu dunia apakah nepi pun nggih, bu maut hasil apakah harta benda, pangkat, jabatan segala macam. Lagu lamun tuah tinggalan dunia selesai wah nggih. Engkau berkedua mat nggih. Maka yang kita pakai, gunakan, manfaatkan adalah ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Nah, sehingga dengan majlis niki maka ganjarannya adalah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah pasti akan permudah ia menuju surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain baginda Rasul menyampaikan mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Saya milih disebut oleh Allah sebagai orang yang baik, maka tanda orang itu diberi pemahaman dalam ilmu agama. Maka guru kita paham makna hadis niki, la memilih solah dekati Allah, pelajari ilmu agama, sehingga beliau meskipun meninggalkan kita tetap namanya disebut nggih. Tetap jasa beliau disebut, sehingga meskipun beliau di alam barzah wah engkah tahu sembahyang, engkah tahu gawe puasa ibadah saleh, lagu aliran-aliran pahala niki terus mengalir kepada beliau. Inilah kelebihan daripada ilmu agama nggih. Al ilmu harbun lil muta'ali nggih. Adapun ilmu itu adalah musuh ya bagi orang yang sombong ya. Kama an-nasaila harbun lil bina'il ali, sebagaimana ya banjir itu adalah musuh bagi gedung yang tinggi. Artin arah banjir ndik mungkin sampai gedung yang tinggi, pasti sak bawa-bawa doang kena isi banjir. Demikian juga ilmu niki adalah musuh orang yang sombong nggih. Sejatinya orang yang sombong niki ya kosong nggih. Barak sekarang contohan isi ahli hikmah si guru-guru kita nggih. Belajarlah dari padi. Padi niki lemun ara isin maka menunduk, tanda ara isi. Tapi ketika tegak ke atas menunjukkan tidak ada isinya, kosong nggih. Bangga bahwa saya lebih pintar, saya orang hebat dan seterusnya, padahal isinya dina ya. Qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habatin min kibrin. Niki tegas hadis niki baginda Rasulullah menyampaikan tidak akan masuk ke dalam surga orang yang masih di dalam hatinya ada ukuran sombong yang sangat kecil, habbah ya, ukuran bara biji ya, sebiji ukuran sombong searah dalam hati, apalagi lo ya malik ya. Sekedar kesombongan dalam diri, maka itu menandakan bahwa sulit untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu tujuan dari majelis niki untuk melatih kita, ada yang terbaik munculan sifat tawadu, hilangkan sifat sombong okay. Karena tiang sampean di majelis-majelis ilmu okay, berbicara ada yang telang sifat sombong, datangan sifat tawadu niki, belajarlah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika engkau berjumpa dengan orang yang lebih tua okay, arak dengan dait lebih to'an okay, maka yakinkan dalam dirimu bahwa orang ini lebih baik, lebih hebat, lebih mulia dari kita
Nabi alasan karena umur dia taat, bisa jadi kesempatan ibadah hebang dunia niki loian, berarti ya solah. Terus kedua, seandainya terbadaitkan dengan yang lebih kecil umurnya, ya lebih muda dari kita, tetap yakinkan dalam diri kita dia lebih baik. Nabi sebab karena umur ya kodea bisa jadi dosa ni sekedi. Nah kita yang lebih tua bisa jadi dosa loya, maka yang lebih baik dia daripada kita. Terus ketelu, seandainya terbadaitkan dengan yang lebih alim, loyan ilmu dari kita, maka tetap kita anggap dia lebih baik. Karena apa? Karena dia memiliki ilmu, maka saat dia beribadah bisa jadi benar sesuai dengan ilmunya, berarti ya solahan cara ibadah, berarti ya lebih solah. Saat keempat, berdaitkan dengan sandik tahu dia untuk apa-apa orang bodoh, maka tetap kita yakini dia lebih baik. Nabi sebab karena bisa jadi dengan ketidaktahuannya bun gawe perkara-perkara yang Nabi istilah naniki dilarang oleh Allah, ya searan dengan dik tahu apapun dia ada ilmu, ya. Daripada kita yang tahu ilmu ne dik kanggo ne harap lalu tetap terjalani, maka dia lebih baik dari kita. Dan yang terakhir, yang kelima, ketika terberdaitkan dengan ahli maksiat, ya, bahkan dengan kafir sekalipun, Syekh Abdul Qadir mengatakan tetap anggap dia lebih baik untuk melatih sifat tawaduk dan menghilangkan kesombongan. Nabi sebab karena kita tidak tahu akhir hayat, kita tidak tahu apakah akhir hayat niki apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah, maka bisa jadi orang yang kita anggap ahli maksiat lah lem akhir hayat ia ton terbalik sedisi Allah, malah dia mendapat rahmat, meninggal husnul khotimah. Sehingga lu tersebut di dalam kitab hadis baginda Rasulullah, salah satunya dalam kitab Riyadhus Shalihin, kekisahan arak seorang pelacur tamu jauh dalam surga lah, gara-gara ini, gara-gara Allah berikan hidayah kepada pelacur niki, yakni memberi minum kepada seekor anjing. Dengan sebab niki kebaikan yang dia lakukan, maka dia bertobat, mati tamu jauh dalam surga. Arak dengan seahli ibadah lagu salah gawe di akhir hayat minum khamar, Kiai Barsisu minum khamar, dengan sebab minum khamar dia melakukan perzinaan, setelah nikah dia bunuh sak kancen berzina nikah, dia tidak terungkap aib, mati, maka mati dalam keadaan sul khotimah. Inti tidak terbaik sombong, itu lo ibadah, lo aman tuh, bahasa sekarang tiang sampean niki kalimat lailah niki adalah kunci surga. Tegal tuh kunci surga sebab kita beriman sering terbaca lailah. Lagu apakah tegal kunci niki jangan sampai akhir hayat? Belum tentu masih, maka tetap perbaharui iman teniki dengan kalimat lail, sambil terus kita berdoa adik tetap terkicani petunjuk, sebab siapa lagi yang akan beri petunjuk melainkan Allah Subhanahu. Saat sembahyang, kita pas mendengar suara azan, ketika muazin berkata Allah Akbar, baca Allah Akbar. Saat muazin berkata asyhadu illallah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita membaca seperti apa yang dibaca oleh muazin. Tetapi saat muazin berkata hayya 'alas shalah, mari sembahyang, dia terkena hayya 'alas shalah, beda bacaan. Nabi la haula wala quwata illa billah, dia narak daya, dia narak kekuatan, dia narak kemampuan, melainkan pertolongan Allah. Artinya buat tersampai jok masjid, buat tersampai gawe sembahyang, meskipun kita dengar suara azan, yang menggerakkan hati kita adalah Allah. Yang memberikan kemampuan, kekuatan kepada kaki kita untuk melangkah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya bu tetap penunas petunjuk-petunjuk, karena Allah yang menggerakkan, membolak-balikkan hati kita.
luek dengan kasar tiba-tiba lembut, arak masih lembut tiba-tiba kasar, okay? Arak Robin sedih nane senang lemak sedih, okay? Terus onek sehat tiba-tiba sakit, arak sakit tiba-tiba sembuh. Ini gila perjalanan kehidupan manusia, ada yang menggerakkan, yakni Allah Subhanahu. Lagu ni dek mengikuti paham ya Jabariyah, ya Allah ngatur apa-apa. Angkat maling ayam tak tepiak si nenek, okay? Angkat mati dengan ayam tak tatur si Allah doang tangguhan, okay? Meskipun semua perbuatan ini adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi manusia niki pun diberi ikhtiar, diberikan untuk kuasa menentukan apa yang layak untuk dia kerja, karena arah akal yang Allah berikan kepada kita. Ani nggih. Ajarin la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habatin min kibrin. Dan ini jak tama dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada seberat biji yang sangat kecil yang nilai kesombongan di dalam hati. Qala sallallahu alaihi wasallam, man jarra saubahu khuyala'a la yanzurullahu ilaihi. Yeah. Baginda Rasulullah melanjutkan dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang menyeret, okay? Menyeret niki beroseros lah, okay? Apa neroserosa? Pakaiannya. Niki contoh kecil, pokok sak kedu pakaian meskipun dek bekeroseros lagu intin khuyala, yakni arah unsur kesombongan, okay? Apakah nitaikan atau ya turunan, apakah macam intin arah nilai kedu perhiasan nilai kesombongan, kedu nabi pun, okay? Yang intin ada nilai kesombongan, la yanzurullah, Allah tidak akan memandang kepadanya. Kapan? Apakah dunia dek mau rahmat, apalagi lemah elek negeri akhirat. Makin terbedait kanca sematon keluarga lah buk terengosan berembi kesusah kesedih, berarti dia murka kepada kita. Bu apalagi Allah ja engosan tiap pelubusan tidak akan memandang kita, maka kita sudah jelas termasuk orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i berkata, ketika ada orang datang menghadap Imam Syafi'i, tante puji Imam Syafi'i, ketika orang yang memuji di hadapan Imam Syafi'i niki pas elek mudin beliau tercelah Imam Syafi'i. Lalu murid Imam Syafi'i datang mengadu kepada beliau, wahai tuan Syekh, lah sak puji baru julum sida no, ternyata di belakangmu dia mencelamu, ya. Maka Imam Syafi'i kemos, yang kan kemos tuan Syekh, dia suruh kakak ampas sebaik dengan lo. Apa kata Imam Syafi'i? Iyalah pahala gratis. Seandainya kejak gedak, kejak kecelah, apa bedanya dia dengan saya? Dia mencela mau dosa, buat kebalas dengan mencela milu ke mau dosa. Bisa ke sifat sabar ni. Misal ngarak sopok dengan sili, nah lawan si momot maco engkau sili, dan mungkin sejam sejeluan aja sili pokok melawan pena. Lagu ia sili milu sili lah berjaman berungguan terus. Ayah rumus masih ni ibu-ibu bapak, sak bersini semangat, apalagi tetap bareng ngarak baik. Alamun sak mama sili sak nina dok memot, sak nina bergiliran sili mama usaha nenek berjawab, mun berjawab sejam 2 jam dia ditutup. Lagu lamun penang sak mama anggap apa punci robeh, radio CD 5 menit ngeromun, ndek berbalas-balas ngonek-ngonek nyedih terus pendak ngeromun mesak. Ini jelas gambaran, karena Allah SWT tegaskan di dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujurha wa taqwa. Dalam diri tiang pelunggu sami niki ada 2 karakter yang berbeda, wajib niki sesipun. Sak pertama sifat pujur julu tersebut nabi kanan pujur sifat lengi. Sak kedua sifat takwa, menunjukkan bahwa yeloian manusia niki berdua sifat lengi. Coba bisilah, jumlah manusia niki
hampir beluk miliar iluan salengi daripada sasolah. Bahkan di dalam ayat Al-Quran ditegaskan oleh Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, sekedik dengan sak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tentu dengan perkumpulan demikian mudah-mudahan meskipun bagian dari kelompok yang kecil lagu yesolah sedikit lagu mudah-mudahan tercatat sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya waqala al-hukama, dan berkata ahli hikmah, la yadumul maliku ma'al kibr, tidak akan bisa langgeng seorang raja yang mana raja itu memiliki karakter kesombongan. Piran beja duduk, banyak buktinya. Contoh seperti Fir'aun, Fir'aun niki sombong. Apa anton sombong? Karena dia merasa dirinya hebat, kuasa, anggap diri jadi Tuhan. Sampai koeh nepiaran pasukan, koeh dua dengar, telu dengar. Bukti kekutuhan, saya akan tetapkan yang ini hidup, yang ini mati. Nah, saat tetapan mati niki bun tebas dengan mati. Ini bukti ketuhan. Mau pemilih mati, mati. Ini milik hidup. Adin tetap hidup, hidup. Ini sampai arah pasukan niki, prajurit niki, tentara potongan bulu din kanggo modern, din apa suruh lo begonting, demakan pedang bun tabas belum ding. Anikilah si kejam saran Fir'aun. Sombong dengan harta benda, dengan kekuasaan, legu ia sirna binasa. Beton binasa i tenggelam milik laut merah. Akan din mai terdengah yang anggap diri Tuhan lagu mati ketelak, din ngomong ke Tuhan sendiri. Maka intin pasti jak binasa ketika ada seorang penguasa raja bu sombong. Ndik binasa, ndik hancur kesombongan minggu ni sang minggu lemak, ndik minggu lemak sang bulan depan pasti ni pokok selesai pun ketika ada orang yang sombong, tunggu pasti akan datang kebinasaan yang Allah timpakan kepada mereka. Wa qad qaranallahu subhanahu wa ta'ala al-kibra bil fasad, dan sungguhnya Allah menggandeng, menyertakan sifat al-kibr, yakni sifat sombong itu, bil fasad, dengan kerusakan. Lamun penguasa, raja, pemimpin sombong pasti setelahnya niki digandeng dengan kalimat al-fasad, kerusakan. Membe pun ketika ada satu negara penguasa niki sombong, maka pasti akan nepiaran terjadi kerusakan-kerusakan, baik kerusakan fisik maupun mental, moral. Faqala ta'ala tilka darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat, kami jadikan negeri itu untuk orang-orang yang tidak menghendaki keluhuran, ketinggian, kesombongan di bumi, dan tidak menghendaki fasad, kerusakan. Jadi sebalik, seisa dengan beriman, maka tandanya dia tidak melakukan kerusakan, tidak sombong, maka tempatnya nanti di negeri akhirat mendapatkan keamanan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keyakinan dengan sak beriman, arah dunia, arah akhirat. Lemun agama lain, kepercayaan lain, orang-orang kafir dan percaya negeri akhirat. Kita dalam ayat Al-Quran begelanya dalil, dalam hadis Nabi begelanya. Nah, secara akal kembali nara akhirat, secara akal, dalil akal. Seandainya tiang pelunggu sami, nara akhirat, maka nara wara aturan, membentah, percis seperti sempi, membentah. Manok baru tengkahnya puye balik, datang, terian, ranjun terus, butuh semprak manok nak bodoh je manok. Membentah jak sempat manok no. Pokok nak sakitian 2 ton bertelok ikembe. Yon dia nara akal, dia nara ilah. Sehingga kembe namunah mati bu selesai, tidak dipertanggungjawabkan lema negeri
Nah, tetapi kita beda dengan hewan. Hewan hanya diberi nafsu, selesai. Sedangkan manusia arak nafsu, arak akal. Nah, isin syarat nafsu, isin syarat akal niki, maka apapun yang dia kerjakan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Piran lemak tak nilai akhirat, bukan di dunia. Lemun di dunia niki den buta seduk wah, nggih. Laik pas negara Arab, Mesir, nggih. Saking sengkeun searan berita benar niki, sampai Syekh Telak Guru niki berkata, nggih, lemun baca napi aran berita elek koran, enggak nuasa paling terseduk, sak paling benar adalah berita tentang kematian. Kamu narak berita bapak ni, inak ni meninggal, kena sebut tertulis elek koran. Lemun berita lain-lain, ya rak doang pengerumbuk, arak doang kekurangan, arak baik tatat. Ya, anilah si sengkeun searan berita sak benar-benar hukum sengke, nggih. Arak istilah niki tumpul nggih lain ke atas nggih, tajam ke bawah. Anilah gambaran keadilan di dunia si sengke. Lagu lamun akhirat denara istilah tesog, denara istilahan bebaturan, begeruk, nggih. Kan itu bergeng kan malaikat Jibril nadik, nggih. Maka ketika gawe kebaikan seukuran zarah si kecil, maka tercatat sebagai nilai kebaikan. Sebalik, seandainya gawe lengi kode, maka pun dia akan dapati, akan temukan ganjarannya. Inilah perbedaan dunia dan akhirat. Dan orang yang beriman pasti meyakini perkara-perkara gaib ini. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah SWT, sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong fil ardi, di bumi, bighairil haqq, ya, dengan tanpa kebenaran. Qala ba'dul hukama ma ra'aitu mutakabbiran, tidaklah aku melihat orang yang sombong illa tahawwala ma bi yakni atakabbaru alaih, melainkan orang yang sombong itu bisa merubah diriku, yakni aku pun juga ikut sombong atasnya, ya. Jadi orang yang sombong bisa merubah diri kita. Ia butuh perintah si baginda Rasulullah SAW memilih teman, ya, memilih teman. Seandainya batur tersolah, lingkungan tersolah, insya Allah kemungkinan besar kita pun akan ikut sholat. Ibarat seperti penjual minyak wangi, seandainya pun dia beli, mana-mana tercobaan, tercoletan, maka kita akan menghirup aroma wangi meskipun dia terbeli. Tapi sebalik, ketika kita berada di dekat orang yang pandai besi, ya, maka seandainya pun dek temilum bantu, tapi karena kita di sampingnya paling dek terkena oleh nabi istilah niki kotoran-kotoran atau embu-embu niki, maka milu embu jari. Inilah gambaran betapa pentingnya lingkungan. Qala al-Jahiz al-masyhurun bil kibri min Quraisy Banu Mahzum wa Banu Umayyah. Dalam kitab niki arak sak telongkah, nggih. Berkata Al-Jahiz al-masyhurun, yang dikenal dengan sifat sombong, min Quraisy, ya, yakni Banu Mahzum. Niki bani atau kelompok-kelompok yang dikenal memiliki sifat sombong, ya, yakni Banu Mahzum wa Banu Umayyah wa minal Arab Banu Ja'far, dan termasuk dari kelompok orang Arab yakni Banu Ja'far bin Kilab, wa Banu Zurarah bin Adi. Wa ammal akasiratu fakanu la ya'iduna an-nasa illa abidan, ya. Dan adapun para kaisar-kaisar, pembesar-pembesar, ya, maka mereka itu la ya'iduna an-nas, mereka tidak menganggap manusia illa abidan
melainkan hamba sahaya, budak doang. Ini bentuk kesombongan mereka para kaisar-kaisar dulu. Lemu narak dait manusia selepuan yang anggap abid, hamba. Okay. Wa anfusahum illa arbaban, dan diri mereka, yakni para kaisar itu, mereka anggap arbaban, yakni Tuhan-Tuhan. Diri nanggap Tuhan, penguasa, sedangkan selain dari mereka niki mereka anggap sebagai abid dan hamba. Searan hamba niki ya bau terjajah, dihinakan, ya, dicela. Wakila li rajulin, ya, dan dikatakan kepada seorang laki-laki min Bani Abdiddar, Allah ta'til khalifah, tidakkah engkau datang ke khalifah? Ini kira sopok dengan berketuan, tidakkah engkau datang ke khalifah? Ya. Faqala, maka laki-laki itu berkata, akhafu alla yahmalal jasru syarafi, ya. Aku khawatir bahwa jembatan yang aku akan lewati itu tidak mampu menanggung kemuliaanku. Jadi niki gambaran orang yang jawabannya niki arah kesombongan. Pas ketua angkat ndek lalu jok khalifah. Nabi jawaban, aku khawatir seandainya kejak lalu lewati jembatan niki tidak mampu menanggung kemuliaanku. Niki dia anggap diri paling mulia, sampai jembatan doang dia mampu jak tanggung kemuliaanku, saking berat. Arak jembatan saking kuat, jembatan niki bisa dilewati oleh kendaraan bertontonan. Lah iya ini sampai nepera jembatan ini tidak mampu menanggung atau membawa kemuliaan, kehormatan yang aku miliki. Ini adalah bahasa-bahasa dari orang yang memiliki sifat sombong. Wakila lil Hajjaj Ibnu Artah, malaka la tahdurul jamaah, ya. Mengapa tidak engkau hadir ke kelompok itu? Ya. Jadi ketua niki Al-Hujjaj, ya. Angka ndek milu bareng ya kelompok nih. Ya. Nabi jawaban niki arah apa, kesombongan, ya. Qala akhsha ayyuzahimani al-baqalun, ya. Aku khawatir bahwa, ya, orang-orang yang baqalun niki, nabi istilah niki penjual sayur-sayur, ya, akan berdesakan denganku. Jadi bukan dek mele kumpul di kelompok itu, karena nanti kalau saya ke sana pasti kejak berdesak-desakan kance para penjual sayur. Seolah-olah mundak kumpul kance mereka jangan kotor atau dianggap kurang layak dan seterusnya. Inilah gambaran contoh-contoh sifat sombong, dan sifat sombong niki sudah ada pada zaman dulu. Bahkan dosa sak pertama elek surga niki adalah sombong, sumbernya dari iblis, ya. Disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ummahatul khotoya, salah satu induk dari segala bentuk maksiat niki ada telu. Sak pertama al-kibru, sifat sombong, karena asluhu min iblis, yang sumbernya berasal dari iblis, ya. Nah, karena sifat sombong iblis dihinakan oleh Allah, turun dari surga menuju neraka atau tempat yang dihinakan. Terus kedua kata baginda Rasulullah SAW, ya, induk dari segala bentuk maksiat yang kedua adalah al-hirs. Nabi kenan al-hirs, rakus, karena asluhu min Adam, sifat rakus niki sumbernya dari Nabi Adam alaihissalam, ya. Kembali tersebut Nabi Adam rakus karena ketika ia hidup di surga, Allah perintahkan Adam, wahai Adam, semua yang ada di surga halal untuk, kecuali satu, la taqrabah hadhihi syajarah, jangan kalian dekati
engkau dan istrimu jangan dekati pohon ini, pohon terlarang, ya. Satu yang dilarang, selain niki halal. Tapi karena rakus, akhirnya penasaran, digoda oleh setan, ya. Setan menggoda atau iblis menggoda Adam, wahai Adam, seandainya mendekati pohon ini belum keluaran buahnya, maka kau akan mendapatkan keabadian. Sehingga melek Nabi Adam bersama istrinya. Akhirnya dia makan, maka dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tempat perbedaan, lemon iblis dia melakukan dosa sebab sombong. Nah, sombong niki lebih bahaya dari rakus. Sampai sekarang iblis tidak mau bertobat karena tetap sombong. Seorang sombong niki selalu merasa kena, denuah merasa salah. Tapi Adam sumber dosanya niki dari sifat rakus, hawa nafsu, maka dia pun diterima taubatnya oleh Allah, merasa salah. Ini kita mahal niki, berdua sifat merasa salah. Lemun iblis ndik merasa salah, tetap merasa kena karena sombong. Sedangkan Adam rasa bersalah, sehingga dia bertobat, diterima tobatnya oleh Allah, sehingga Allah sampaikan engkau bisa masuk ke dalam surga dengan sebab taubat. Ia butuh perintah dalam ajaran dunia tasawuf untuk bisa naik ke tahapan berikutnya, makomat, maka harus kita melewati makom pertama, yakni makom taubat. Kita bertaubat kembali kepada kesucian. Kembali berarti lewat suci. Saat kita lahir ke bawah dunia niki, kita dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir di atas dunia niki, mereka dalam keadaan fitrah suci. Karena saat berada di alam ruh, kita sudah beriman kepada Allah, suci. Lalu hidup telek bon dunia, balik, tumbuh remaja, dewasa, 20 tahun, 30, 60 tahun, sayang tetua. Berapa dosa yang kita lihat, berapa tempat maksiat yang kita lewati, berapa dosa yang kita kerjakan lewat anggota tubuh. Semakin banyak dosa, maka hati semakin gelap, tertutup si dosa. Anggota tubuh luwek gawe dosa, sehingga luwek dosa, maka perlu kembali. Ada yang tertular barat saat kita masih bayi, yakni dalam keadaan fitrah, bertaubat, jadi kembali menuju perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ketelu, induk daripada segala maksiat adalah al-hasad, dengki. Dengki niki karena aslu min Qabil, asalnya adalah dari Qabil, membunuh saudaranya bernama Habil. Nah, dosa pertama di dunia niki ketika Allah turunkan Adam, bertemu lagi dengan Siti Hawa, akhirnya beranak pinak, lalu Allah nikahkan kawin silang, yakni Qabil dengan saudari Habil, ya. Dan Habil niki menikah dengan saudarinya, kembarannya si Qabil. Qabil niki mulai iri dengki karena dia mau dengan pasangannya, kembarannya yang lebih ingas menurutnya, ya. Tetapi Nabi Adam jodohkan kepada Habil. Akhirnya dengki, ya. Dan saat Allah perintahkan Adam untuk diperintahkan kepada anak-anaknya untuk mengeluarkan zakat, ya. Qabil niki dia nepiaran tukang kebun, ya, berduit buah-buahan, talatan. Saat dia keluarkan zakat, yang dia keluarkan buah-buah yang rusak, ya. Sedangkan Habil jadi peternak. Yang dia keluarkan zakatnya adalah binatang seolah-olah, sehingga diterima zakatnya Habil. Sedangkan Qabil dia terima. Mulai Malik Sain berumbuk kedengkian, akhirnya puncaknya terjadilah pembunuhan. Ketika mati semeton si Qabil niki bingung, akan tanah dik tidak tahu, sehingga Allah kirim burung gagak menu masih berkelahi dua burung niki busekik mati. Burung gagak sehidup niki bun kuang-kuang tanah, bun tamak
nggih, gagak sak mati niki buntung putah niki lah sebagai contoh sehingga orang meninggal dunia ditanam cara dan nggih. Maka 3 sifat niki sombong, rakus, kancil dengki disebut oleh baginda Rasulullah induk segala ruang bentuk kejahatan, kemaksiatan yang bawah dunia. Kembali dia taat kepada Allah, sombong. Okay. Kembali gawe maksiat, hawa nafsu, yakni rakus. Yeah. Kembali saling mati, saling perangi meskipun semeton satu darah, dengki. Nanti maka Nabi sampai si baginda Rasulullah ia kena doa. Okay. Bahkan oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi saat niki meneliti Nabi saat kesampaian si baginda Rasulullah SAW terkait tentang Nabi aran hadis Nabi tentang kesehatan, terteliti sih dengan kafir dan terbukti. Ya. Bahkan tanda-tanda hari kiamat terteliti sih dengan kafir. Isi orang-orang Yahudi meyakini, percaya bahwa Nabi saat sampean si Nabi Muhammad ini kena lagu ndek mele beriman. Percis seperti Abu Thalib. Abu Thalib niki dia lihat, dia saksikan mukjizat Nabi. Pas masih kodek, pas terjauh lalu jauh negeri Syria, okay, Sam. Pas lalu jauh berdagang, ada pendeta melihat ciri-ciri kenabian pada baginda Rasulullah, sehingga Abu Thalib dipanggil oleh pendeta niki, lemun bau ya eruan tulak jauh oleh ikembe saya lihat arah ciri-ciri Nabi, dan tahu Abu Thalib bahwa keponakan niki adalah utusan Allah, Nabi akhir zaman. Dan Abu Thalib niki membantu perjuangan Nabi SAW. Lagu sampai akhir hayat ndik nemele tamu jok dalam Islam. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW ketika Abu Thalib niki dalam keadaan sakarat, di samping kiri kanan niki Abu Lahab, para Abu Jahal. Nabi SAW mengajak Abu Thalib, pamanku, baca syahadah. Lagu ndik nemele gengsi ikembe. Saya ingat batur geng niki elik samping Abu Jahal, Abu Lahab. Maka banyak di antara kita niki gengsi. Niki bahaya masih. Dik sombol elik ini sehingga dek nilai gawe nilai-nilai kebaikan. Selama niki seolah dihara istilah gengsi-gengsi ya. Ngaji, nuntut ilmu. Ni impak sodako jalankan. Yang penting nepi ruan amal soleh niki kita jalankan untuk mendatangkan kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya majelis niki sebagai bentuk perbaikan hati kita. Kullu ina'in yandahu bima fi. Setiap wadah pasti mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya. Makin isi niki teh pucuk. Pasti yang keluar adalah teh. Dan mungkin so gulai putih. Lemon isin wadah niki kopi, pasti yang keluar kopi. Ibaratnya hati kita isin sifat lembut, sifat syukur, sabar, tawakal, tawadu, maka keluarlah lewat pikiran pasti sak solah-solah. Lemon wah pikiran tersolah, turun lisan teniki keluar solah-solah. Alhamdulillah. Pas sabar arep mau musibah innalillah. Lagu lamun pikiran nure karena ate nure, maka ucapan niki pas mau ujian apa jaga sebut terus pokok sandik mai-mai dia. Maka muncul dari hati, naik ke pikiran, turun ke lisan. Lamun wah biasa lisan niki mengeluarkan bahasa-bahasa sak santun, sak solah, insyaallah kebiasaan pegawaian jadi sok-sok. Lemunah kebiasaan sholah, karakter sholah. Lemunah karakter sholah, nasib sholah. Maka nasib sholah itu tidak ditentukan oleh sumber pertama, yakni hati. Maka Nabi SAW diutus untuk memperbaiki akhlak niki, karakter nilai dalam hati niki. Meskipun ia letak bulat bidang fisik, tetapi hatinya mulia, itulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan asbab majelis niki Allah memuliakan kita dan Allah memberikan petunjuk kepada hati kita supaya kita tergerak untuk terus
istiqomah dalam melakukan ketaatan meskipun ringan, sepele, lagu sholat, itu yang diistimewakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki engkah tu juga nggih, tak langsung tutuan bab niki jam sikit lho nggih. Bila atas yang dah tok niki nggih. Kita mulai berzikir, berdoa, khataman, dan sebelum niki kita awali dengan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada almarhum guru kita, Guru Muhammad Ridwanullah Tauhid Umina, dan kepada amak babu balo keluarga yang meninggal dunia. Lah tiap malam kita hadiahkan doa-doa kepada orang tua kita, ayah wah beta keluarga yang meninggal dunia. So mengkiriman kepeng di untuk rekening nomor kira jaga. Maka sak kebutuhan ni adalah doa-doa biji jari buk kulit kancen tu ni. Menirun temui yang borok telu sempi dan cukup ni. Alhamdulillah berkat majlis niki, kegiatan niki, tersaling doa, terutama orang-orang yang berjasa dalam hidup kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan roh-rohnya diterima Allah SWT, dijadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan kepada keluarga yang mungkin melihat hadir lagu searan kurang sehat, maka mudah-mudahan Allah SWT angkat penyakitnya. Dan kepada keturunan, apalagi zaman makin meniki, Masya Allah, mudah-mudahan keturunan bijajari keluarga selepuan aden bejari keturunan yang soleh dan soleha. Dan kepada tiang pelunggu sami, mudah-mudahan Allah SWT memberikan keistiqomah dalam ketaatan sampai akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan kepada masyarakat yang jamaah tiang khusus sarele dusun Karanglangko niki, impak sodakoh insyaallah sampai 20 juta. Niki ranking sikit niki. Mudah-mudahan Allah SWT membalas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Adin tekicani keberkahan keturunan rahmat, keberkahan harta benda, dan dilancarkan rezeki sida Allah Subhanahu wa taala. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.